Pemirsa, Presiden Jokowi targetkan Indonesia masuk dalam 3 besar dalam ajang olahraga SEA Games 2021 di Hanoi. Sementara banyak cabur yang tidak lolos seleksi untuk bertanding di perhelatan se-Asia Tenggara itu. Atlet yang diberangkatkan hanya 499 atlet untuk 31 cabang olahraga dari 40 cabur yang dilombakan dengan 526 nomor. Apakah arti dari angka-angka ini dan apakah target Presiden Jokowi dapat terwujud? Sudah bergabung bersama kami, Chief the Mission Kontingen Indonesia SEA Games 2021 Pak Ferry Juekono dan Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat Oke. Oke, kita ke Pak Ferry terlebih dahulu. 3-2. Baik, Pak Ferry, ini apa benar yang akan berlaga di SEA Games nanti ada 499 atlet yang berangkat dan hanya untuk 32 cabang olahraga, Pak Ferry? Ya benar, kita ada 499 atlet yang telah direview dari tim review yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan ke-499 atlet inilah yang diharapkan semua berpotensi untuk meraih medali, baik itu emas, perak maupun perunggu. Gitu. Baik, ini informasi terbaru, baru H-1 pagelaran kita sudah dapat emas ini ya, Pak Ferry. Jadi apakah menjadi semangat tersendiri ini untuk berlaga ke depannya? Sebenarnya bukan H-1 Mbak, karena kita sudah mulai bertanding tanggal 6. Oke. Dimulai dari sepak bola, kemudian kickboxing. Memang alhamdulillah dimulai dari tadi malam kita bisa meraih medali perunggu pada cabang olahraga kickboxing dan dilanjutkan pada pagi hari ini jam 11 tadi kita mendapatkan 2 medali emas dari cabang olahraga rowing. Kemudian dilanjutkan perak juga di cabang rowing, dan siang tadi kita mendapatkan 1 lagi emas dari cabang pencaksilat, dan juga ada silver di situ, sehingga Indonesia pada saat ini berada di peringkat ketiga dengan raihan 3 medali emas, 4 perak dan 1 perunggu. Ada permintaan khusus dari Presiden Jokowi terkait target perolehan medali emas ini di SEA Games, menginginkan lebih dari 3 besar begitu. Apakah bisa mencapai target itu? Ya, memang semua atlet yang datang ke sini itu semangat untuk meraih kemenangan. Tapi memang satu hal yang merupakan faktor X yang perlu kita antisipasi, di mana tuan rumah itu juga ingin mengamankan posisi juara umum. Sehingga banyak hal-hal yang kita temukan non-teknis gitu ya, yang kiranya bisa menghambat atlet kita untuk bisa tampil di podium final. Sudah ada beberapa kejadian sebelumnya. Salah satu contoh, kita punya atlet berpotensi medali di cabang tolak peluru yang kemudian karena pesertanya hanya 2 negara, oleh panitia pertandingan itu dibatalkan. Tapi berkat upaya semua pihak, baik itu dari Federasi Atletik di tanah air, Federasi Asia maupun kami dari Komite Olimpiade Indonesia dan tim CDM, tadi siang baru saja diputuskan bahwa cabang olahraga tolak peluru akan dilanjutkan. Dan kemudian Kamboja akan mengirimkan atlet sehingga terpenuhilah unsur 3 negara minimal. Jadi itu hal-hal yang kiranya bisa menghambat. Belum lagi kami juga menemukan ada beberapa atlet kami yang berpotensi medali emas itu dinyatakan positif hasil tes antigennya. Ya, positif hasil antigennya untuk 2 kali tes oleh panitia. Lalu kami appeal, kami mencoba untuk melakukan tes lagi, hasil dari tim medikal kami mengatakan dia negatif, untuk kemudian kami lanjutkan ke PCR, dan hasilnya akan kita pakai untuk membuktikan kepada panitia bahwa atlet-atlet kita ini masih tetap bisa untuk maju atau main di laga-laganya mereka. Baik, saya ke Pak Saiful. Pak Saiful, dari 40 cabang olahraga Indonesia hanya menerjunkan 32 cabang olahraga untuk bisa meraih medali di SEA Games 2021. Belum lagi tadi halangan dari beberapa atlet yang positif COVID-19. Apakah mungkin atau bisa mencapai target sesuai yang diinginkan Presiden, Pak Saiful? Ya, kita beri support, kita doakan supaya atlet kita yang bermain di 32 cabur bisa memenuhi target apa yang dicita-citakan oleh Pak Presiden. Karena semua proses sudah berjalan, artinya kita tinggal menunggu perjalanan kompetisinya di Vietnam. Apa yang disampaikan oleh Mas Ferry saya kira perlu menjadi concern kita bersama, bahwa tuan rumah pasti biasanya memang punya target untuk menjadi pemenang, juara umum.
dan biasanya ada faktor non teknis yang perlu kita antisipasi sejak dari awal. Karena itu saya kira saya setuju Mas Ferry dan kawan-kawan untuk terus mengawal berbagai kemungkinan yang akan terjadi di lapangan. Oke, saya kembali ke Pak Ferry. Pak Ferry, kira-kira cabang olahraga apa saja nih yang potensial akan meraih medali? Ya, kita tentu semua cabang olahraga yang diikuti semua memiliki potensi medali, dan memang setelah nanti besok pembukaan, nomor-nomor kita yang lain akan mulai dimainkan. Besok pencak silat itu kelasnya adalah kelas tanding ya, sehingga saya pikir untuk kalau kelas tanding ini juri nggak bisa bermain-main lah. Kalau memang hari ini terlihat untuk kelas seni, memang penilaian dari tim jurinya bagi kami subjektif sekali gitu, sehingga oke, tapi apapun itu kami menerima karena ini merupakan sebuah pertandingan yang baik. Hanya saja besok pertandingan combat, artinya di situ bisa kita lihat berapa banyak dari cabang pencaksilat yang nanti akan menghasilkan medali. Ditambah juga dengan cabang-cabang olahraga lain yang akan mulai bertanding. Baik, bicara soal bagaimana cabang olahraga yang lolos dalam SEA Games 2021 ini, apakah memang kualitas pelatih dan atlet yang diturunkan ini sudah cukup maksimal begitu Mas Ferry? Tapi harus kita bahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC.